Welcome to Samanji Podcast. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi berada. Jadi hari ini kembali lagi di podcast Samanji Kreatif dengan membawakan tema yang berjudul Semangat Hari Kemerdekaan. Oke, mungkin seperti biasa saya Nadia Soraya Zain selaku host di sini. Dan tentunya bintang tamu kita yang sangat spesial malam ini dihadiri oleh Pak Ustaz, boleh perkenalkan dirinya. Ya. Ini nama lengkap atau nama panjang? Boleh dong nama lengkapnya. Nama panjang itu kan Badar gitu. Kalau nama lengkapnya itu ya Muhammad Badaruddin. Oke. Dan dibarengi juga sama Nama aku Parial Bidaya. oh ya, selaku ketua OSIM ya dalam IPNW. Oke. Oh ya guys, sebelum itu juga aku mau ngasih tahu ke kalian kalau sebenarnya Ustaz nih ya punya julukan di asrama Halimatus Sa'diyah yang karena beliau itu selaku apa ya, kayak kita selalu diimamin dalam setiap sholat sama beliau juga, jadinya kita sama-sama seru-seruan manggil beliau imam besar. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar dulu. Itu kan imam besar itu kan gimana ya? Banyak tafsiran itu. Mungkin di saya itu imam besar badan gitu. Enggak sih, gitu besar sih. ilmu gitu. Ya, oke. Tapi pas juga sih ya, Ustadz juga nganggapnya gitu. Karena Ustadz sendiri yang nyadar sama diri. Oke. Sebelum itu aku mau ngasih kalimat motivasi terkait Hari Kemerdekaan dulu. Dirgahayu Republik Indonesia. Semangat harus tetap menyala dalam setiap langkah dalam membangun bangsa. Luar biasa. Oke ya, langsung aja kita ke sharing-sharing serunya. Kita mulai dari segmen pertama. Oh ya Ustaz, aku mau nanya dulu nih. Sebelumnya OSIM itu nama IPNW itu sebelumnya OSIM ya? Iya. Sekarang IPNW. Sekarang IPNW. Oke, aku mau tanya juga ke AA nih. Sekarang jumlah IPNW itu berapa sih? Untuk tahun ini sekitar 30 orang. Oke, 30 orang banyak ya. Berarti banyak juga dong bidang-bidang di dalamnya. Itu apa aja sih? Ada pendikdak, kedisiplinan, pembaksen, humas, dan bela negara. Kok namanya kayak rumit gitu ya? Boleh gak kasih tahu apa? Ustaz mungkin boleh kasih tahu. Ya, kalau dia di pendikdak itu kan singkatan dari pendidikan dan dakwah. Jadi kita di madrasah itu salah satunya di tiap pagi ada kan pidato itu kan belajar kegiatan ya, pagi berarti. Ya, jadi itu kan salah satu kaderisasi untuk pendidikannya, dakwahnya juga dapat itu di sana. Oke lah, kita langsung aja nih ya. Aku mau nanya juga, karena kebetulan ya di tema podcast kita ini yaitu semangat kita dalam Hari Kemerdekaan. Harus semangat dong. Iya. Mau nanya juga nih, sebenarnya apa sih makna Hari Kemerdekaan menurut Ustaz mungkin atau menurut AA juga boleh? Ya, kalau saya kemerdekaan, kalau dia arti kemerdekaan bagi pelajar ya. Kalau kita berbicara kemerdekaan bagi pelajar itu kan seorang pelajar itu dia tidak terintimidasi dalam mencapai cita-cita. Pelajar itu dia bebas untuk berekspektasi, kemudian juga tidak ada tekanan dari orang lain. Artinya dia bebas mengejar cita-citanya. Ini bagi pelajar ya, karena kita ruang lingkupnya pelajar. Jadi kalau kemerdekaan dalam arti konteks pelajar, dia bebas sekolah di mana, dia mengejar cita-citanya di mana. Artinya ada kebebasan dan tidak ada intervensi dari orang lain. Nah, itu sih kalau dari versi pelajarnya gitu. Pelajar. Ya. Tapi pasti ada dong juga versi bagi iya dong. Tapi untuk kita dulu pelajar lah. Iya dong. Jadi karena kita kan ini masuk pelajar ya. Oke, ngomong-ngomong tentang tadi itu pertanyaan ke pembuka ya. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan tentang persiapan.
pastilah di hari-hari kemerdekaan tuh serunya kita menyiapkan ya, yang Oke. namanya lomba mungkin. Kalau dari anggota IPNW itu ada persiapan apa aja untuk perayaan hari kemerdekaan tahun ini? Pasti dong ada? Ada dong. Oke, Kita boleh udah kasih tahu? siapin beberapa lomba, terus ada kajian fikihnya juga. Oh, bagus, iya. Kalau seru-serunya kayak misal kita, harus apa ya, kayak bener-bener harus mendiskusikan banget itu apa? Ada nggak selain itu? Ada ranking 1 Islami. Oh, oke. Itu sih harus bener-bener Ya. Ya, jadi gini dia. Saya panggilnya apa ini? Nadia atau gimana? Atau Soraya? Nadia aja Oh, Nadia. saya. Jadi banyak beberapa kegiatan yang IPNW adakan di peringatan 17 tahun ini, dan bukan hanya sekedar bentuknya game saja, tapi ada edukasinya. Ini mungkin yang keren ya. Untuk tahun ini kita dari IPNW, pengurus IPNW itu ada kajiannya. Kajian terkait masalah perempuan. Oke. Kalau dia ini perempuan ini kan kita lihat dari untuk yang sekarang ini itu dari dua sisi ya. Terkait masalah haidnya. Jadi di haid itu dilihat dari sisi fikihnya, kemudian dari sisi kesehatannya. Makanya nanti insya Allah nanti akan dihadiri oleh salah satu dosen ya di YIH yang akan sebagai narasumber untuk yang kajian fikihnya. Kemudian kalau yang dari kesehatannya itu kita undang Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Oh, berarti Ya. benar-benar dipersiapkan ya? Yes, alhamdulillah. Alhamdulillah dari kemarin udah direspon dari Dinas Kesehatan Lombok Timur itu siap untuk mengisi kegiatan kita. Berarti sudah berapa persen persiapan dari semua kegiatan ini? Udah lumayan dipersiapkan atau masih? Coba A, dijawab A. Gimana persen kita A? Udah berapa persen? Udah lumayan. 90%. 90%, Ah, Masya oke. Allah, luar biasa. Udah lumayan ya? Ya, semangat kalau ini, semangat sekali dia. Mm-mm. Santri-santri kita di sini dalam perayaan ini karena gimana ya? Ini bukan sekedar perlombaan dan pertandingan. Tapi kalau dia setara dengan santriwati yang setara MTS itu kan dia memang tidak terlalu ingat. Artinya kita membuat dia ingat sejarah itu dengan kegiatan-kegiatan. Oke. Ya, itu sih. Gimana sih cara IPNW melibatkan para santri dan juga guru dalam mengikuti kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan ini? Gimana? Gimana, Cak? Ya, Ustaz boleh. Ayo dong, kan ketuanya. Ayo. Ayo, boleh dong. Gimana caranya? Kemarin kan kita udah lakukan itu. Ayo, Gimana cara Kasih tahu dong. melibatkan para santri? Atau maksudnya tuh kayak diajak gitu gimana? Kita udah mensosialisasikan Oh, disosialisasikan. buat semua santriwati di sini untuk mengikuti lomba. Terus kita juga udah sebar undangannya atau kayak formulir Oh, lombanya iya. itu ke semua kelas. Berarti semuanya antusias ya buat Pasti, mengikuti lomba pasti dong. antusias ya. Oh ya Ustaz, gimana sih respon kepala madrasah terkait keseruan kita di Hari Kemerdekaan ini? Ya, kalau kita bicara respon, alhamdulillah ya. Jadi beliau itu selalu mensupport. Ya, Ya, tentunya apapun pasti. kegiatan kita di madrasah, selama itu positif dan untuk madrasah, untuk organisasi, beliau selalu mensupport. Ya, karena saat ini memang santri kita itu sedang dalam karantina program 44 hari ya. Jadi kalau kita lihat karena kan selama 44 hari itu lebih fokus dia di beberapa bidang. Nah, untuk kelas 1 kan akhlakul banatnya. Iya. Itu untuk yang kelas 1. Kalau kelas 2 kan itu lebih ke bahasa Arabnya. Kelas 3 dia lebih ke tahfiz matan kitabnya. Berarti ada tempat fokus Iya, masing-masing tapi untuk setiap kegiatan kelas. ini makanya tadi saya bilang beliau mensupport ya. Karena ini juga salah satu cara untuk kita mengingat sejarah ya. Jadi kalau dia sehingga Bapak Kepala
sangat mensupport sekali dan mengapresiasi kegiatan ini. Sehingga kita diberikan ruang ya di dalam masa karantina 44 hari ini, kita diberikan ruang untuk mengadakan kegiatan dalam semarak. Buat seru-seruan. Iya. Oke Ustaz, apa aja sih lomba-lomba yang akan digelar tahun ini? Ya untuk tahun ini, gimana? Coba dulu sebutkan lombanya apa saja. Ya. Ada lomba lari karungnya, terus Wih seru dong lari karung ya. terus ada apa juga? Storytelling. Storytelling. Terus ada ranking 1 Islami. Ya. Itu yang storytelling berarti harus bener-bener effort ya kita di Iya depan. dong. Gimana sih konsepnya dari semua lomba itu? Kita konsepnya begini. Jadi kegiatan yang kita adakan di Semarak 17 Agustus tahun ini itu kayak apa ya? Evaluasi di kegiatan-kegiatan santri. Contohnya misalnya yang kita di sini kan gaungnya bahasa ya, bahasa Inggris itu kan. Jadi kita storytelling. Salah sedut. Ya, storytelling ya. Jadi itu kan kita konsepnya itu storytellingnya itu kan dia menggunakan bahasa Inggris ya. Betul. Dan juga bukan hanya sekedar cerita gitu kan. Kita buatkan tema nih santri-santri kita. Jadi dia enggak bercerita mau saya gitu. Nanti dia cerita apa itu yang di Mandalika atau cerita tentang kambing-kambing gitu kan. Jadi kita buatkan tema-tema gitu kan. Terus salah satu temanya itu ya tentang tokoh kemerdekaan RI ya, siapa-siapa itu ceritakan, bisa saja itu Soekarno ya, yang pahlawan kita, dan juga bisa saja itu guru besar kita gitu kan ya. Untuk yang kemerdekaan RI-nya. Dan juga bukan hanya itu, kita juga ambil temanya itu kisah Nabi dan Rasul ya. Ya bagus. Ya, iya dong, kan kita kan basicnya agama gitu. Iya, santri harus dong terbaluti sama jadi agama. Ya, cerita tentang Nabi dan Rasul, sahabat para nabi, kemudian kisah teladan dari Al-Qur'an, itu yang kita buatkan santri-santri tema. Sehingga dia tidak ngambang gitu. Ya. Kalau makna dari tujuan pengadaan Hari Kemerdekaan ini apa? Tujuannya itu ya tentunya mengasah ya, mengembangkan keahliannya. Artinya dia sudah belajar nih, misalnya dia sudah belajar fikih gitu kan. Kita adakan kegiatan itu ranking 1 Islami. Agar lebih mengembangkan lagi. Sehingga konsepnya itu lebih ke apa yang sudah dipelajari itu kita buatkan kegiatan sehingga dia lebih giat belajar lagi itu. Biar nggak diem-diem terus di fase yang gini. Betul. Jadinya ini salah satu juga untuk meningkatkan dan menumbuhkan semangat belajarnya, meningkatkan keilmuannya gitu kan. Bukan hanya fokus ke edukasi saja nih Soraya. Jadi kita juga siapkan games-games gitu ya, kayak lari karung gitu kan. Ada juga itu yang apa itu Pak Rihal, yang apa ya, yang set sweet itu apa namanya? Ya. Lompat sweet. Bukan. Kayak ular tangga. Iya, betul ular tangga. Seru betul. Dong berarti. Iya dong. Diadakan per kelompok gitu ya biar. Iya, jadi kita konsepnya itu semua santri itu harus ikut andil dalam kegiatan ini. Jadinya semua kelas kita kasih undangan delegasi, sehingga untuk yang lomba baris sweet namanya itu kan, itu kita maksimalnya itu satu kelas satu kelompok dengan maksimal jumlah 10 orang. Berarti rata-rata kebagian semua. Iya dong, kebagian semua gitu. Jadinya secara keseluruhan semua santri itu ikut andil ya. Karena kita pakai setiap kelas itu untuk yang misalkan lomba baris sweet itu kan 10 orang. Ya. Kemudian storytellingnya itu 2 orang ya. Oh, jadi storytelling itu kan 2 orang. Jadi saling ngomong gitu. Enggak. Jadi dia bercerita modelnya. Nanti ada 3 dewan juri yang memang jurinya ahli dalam bidang itu gitu. Oke. Berarti storytelling itu diutus dari 2 orang. Iya, 2 orang per kelas ya. Oke. Saya tertarik soal kajian fikihnya itu gimana sih? Boleh dijelasin lebih dalam. Kita ini kan wanita semua. Aduh. Wanita ya. Wanita semua ya. Jadi
kita lebih, kajiannya itu ke ilmu halnya. Mhm. Artinya yang memang dibutuhkan saat ini. Contohnya kalau sekarang itu kan kita fokus ke haid ya. Jadi dibahas di fikihnya itu bagaimana durasi haid itu, kemudian, kapan dikatakan dia darah haid, itu kan kita apalagi yang kelas 1 nih yang baru masuk kan, yang baru masuk ini kan dia belum juga mengalami dan juga belum tahu ilmu, sehingga kita adakan dari pengurus PNW itu mengadakan kajian seperti itu. Sehingga, Itu yang maksudnya yang mengadakan, apa ya, dijelasin sama orang orang tertentu mungkin atau eee, dari IPNW-nya langsung? tentunya dong yang ahlinya, Yang rajin berguru ahli, pada ahlinya itu kan. oke. Ya, Bener. jadi kalau Mhm, ahlinya, ya jadi kita datangkan narasumber yang memang ahlinya itu. mhm. Jadi ahli fikih di bidang haidnya gitu. Oke Ustaz, kalau Mhm, soal konsep dari kesehatannya tuh gimana? untuk yang kajian, kesehatan ya, jadi memang hal sepele ya, Mhm, hal sepele memang, harus tapi sepele. iya harus ditahu oleh santri-santri kita gitu. Karena misalnya nih, kan kita terkadang tidak terlalu perhatikan, Karena saking cara banyaknya. membersihkannya kayak gimana, kapan Mhm. waktu gantinya, itu kan perlu ditahu oleh santri-santri kita gitu kan. Jadi maksimalnya berapa jam baru diganti gitu kan, atau gimana Jadi cara ya harus membersihkannya gitu. tahu, Iya mhm, dong, makanya oke. kita undang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Ya karena sesuai dengan rajin berguru pada ahlinya gitu kan. Oke. Bener sih, rajin Iya, berguru pada ahlinya. iya dong. Oke Untuk memperingati ini. oke, dari tadi ternyata kita udah ngomong seru-seruan ya, sharing seru-seruan tentang gimana hari kemerdekaan dalam semangat kita gitu. Ternyata kita udah, berada di segmen terakhir, pertanyaan reflektif dan harapan. Menurut Ustaz nih atau AA Mmm. juga, gimana cara generasi muda di era globalisasi ini bisa menghargai jasa pahlawan lewat peringatan kemerdekaan? Mana dulu nih? AA atau saya ini? Ustadz dulu. Oh, Boleh Ustaz, mhm. saya kayak terdakwa saya ini. Ya, jadi apa tadi? Gimana, apa ya tadi, gimana cara generasi muda saat ini bisa menghargai jasa pahlawan dalam memperingati kemerdekaan, lewat Kemerdekaan. lewat Iya. memperingati hari kemerdekaan? Jadi, untuk generasi muda ya, karena saat ini kita tidak mengangkat senjata, kita tidak mengumpulkan bom-bom itu kan Iya, untuk beda perang dengan beda, penjajah ya. mhm. Jadi, kita itu menghargainya dengan, rajin belajar sebenarnya. Jadi salah satu, kita juga menghargai jasa-jasa para pahlawan itu, terutama pahlawan kita di asal NTB, Iya, guru besar pasti. kita juga ya. Bapak Jadi Almarhum. cara kita ya rajin belajar, kemudian apa yang kita cita-citakan itu harus kita capai. Karena siapa lain kalau bukan regenerasi yang akan melanjutkan Iya, estafet di negara ini itu. Jadinya ya kalau bukan dari sekarang kita siapkan kapan lagi itu. Itu benar cara-cara sih, kita iya. ya, cara kita untuk menghargai itu. Kalau harapan IPNW, apa ya, anggota IPNW dalam terhadap kegiatan ini dan harapan kita untuk Indonesia ke depannya? Kalau harapan Harapan Ustaz juga ya kalau boleh. harapan kami selaku pembimbing ya, selaku Mhm, pembina ya tentunya, pengurus IPNW itu, eee, apa ya bahasanya, secara simpelnya itu harus lebih lebih giat lagi dari sebelum-sebelumnya. Karena, eee, bukan hanya sekedar pengurus juga, karena dia juga sebagai apa ya, kita bilang ya konseptor lah, artinya mengkonsep kegiatan-kegiatan untuk, santri santriwati kita di oke. sini. Iya, Dia harus lebih lebih effort apa ya, lagi, iya mhm. lebih semangat lagi gitu harapan kita. Kalau, harapan saya untuk generasi muda, untuk ya apa tadi? Untuk hari Untuk kemerdekaan, hari kemerdekaan ya.
Jadi kita ini mohon maaf ya, kita tidak merasakan bagaimana para pejuang kemerdekaan dulu ya. Sehingga kita ini ya menikmati, artinya kita tidak ikut dalam konteks berperang, tidak ikut Oke. ya. Jadi kalau pesan saya ya hargai itu. Jadi jarang orang yang mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita di negara ini. Artinya kita sebagai generasi ya tentunya menghargainya dengan mengerjakan hal-hal positif. Jadi selama itu baik itu dari pemerintah, baik itu dari kita di ruang lingkup pondok pesantren, ya tentunya kita harus menghargai dengan hal-hal positif. Seperti yang kita lakukan inilah positif, itu ada Oke, kegiatan untuk iya. lombanya, ya kita Harus juga iya seru-seruan. gamesnya ada, edukasinya ada gitu. Jadi ya inilah bagian dari salah satu kita menghargai untuk yang tingkat kita di madrasah. Oke. Pemuda itu juga banyak kan sekarang itu ada Himmah juga kan itu kalau di Iya. bawah naungan organisasi kita itu kan Selain banyak IPNW iya pasti ada ada. banom-banom kan banom Mhm. ekonom di bawah organisasi itu rata-rata kegiatannya ada. Ya ini juga bagian dari salah satu cara kita menghargai ya jasa-jasa para pahlawan Pahlawan. ya. Oke guys, ternyata kita udah ngomong-ngomong seru banget ya tadi soal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sini kita bisa mendapat pelajaran tentunya kalau kita itu seharusnya walaupun di era globalisasi ini ya, kita harus tetap semangat dan semangat kita tuh nggak boleh turun tentunya. Bahkan di era globalisasi yang sekarang, kita harus lebih semangat karena di era globalisasi ini tuh malah makin mudah, apalagi untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang terdahulu. Oke, mungkin terima kasih atas penonton yang di rumah karena udah nontonin podcast kita dari awal sampai akhir, dan maaf juga untuk saya selaku host di sini Nadia Soraya Zain. Mohon maaf jika ada penyalahan kata. Tentu juga dari bintang tamu kita malam ini terima kasih Ya, dan mohon maaf juga kalau ada sama-sama. ya. Kita juga minta maaf kalau ada salah gitu Oke. kan. Oke semuanya. Oke semuanya, mungkin sampai sini dulu acara podcast kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya buat kalian subscribe. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.